Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bertemu kembali dengan Embun Surgawi pada pagi hari ini. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai hari ini dengan membaca kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur ya tinggal di Indonesia yang mempunyai semboyan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya karena apa? Karena persatuan itu penting. Apalagi kita tinggal di kepulauan ya di Indonesia ini. Jadi diperlukan kesatuan. Nah, kesatuan tidak hanya dilakukan di dalam kehidupan kita bernegara, tetapi kesatuan juga kita lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga, bahkan di gereja diperlukan kesatuan. Ya, kesatuan tubuh Kristus atau kesatuan jemaat itu sangat diperlukan ya. Sayangnya menjaga kesatuan itu tidak mudah ya. Karena apa? Banyak hal yang membuat kesatuan itu pada akhirnya hancur. Padahal kesatuan itu kadang-kadang bukan berarti keseragaman ya, tetapi kesatuan di antara jemaat, khususnya tubuh Kristus. Kita melihat di dalam kitab Filipi yang kita baca pada pagi hari ini bagaimana Rasul Paulus ya, dia menasihatkan kepada jemaat di Filipi yang pada waktu itu mulai ada perpecahan ya. Kita melihat di ayat yang ketiga pasal 2 di dalam kitab Filipi itu dikatakan kalau kita mau bersatu atau ada kesatuan di dalam tubuh Kristus, yang pertama adalah apa? Kesatuan itu memandang orang lain lebih utama. Kemudian di ayat yang keempat B dikatakan bahwa kita harus memperhatikan kepentingan orang lain juga. Nah, kesatuan itu adalah memandang orang lain lebih utama dan juga memperhatikan kepentingan orang lain. Ini yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ya ketika mereka menghadapi perpecahan. Dan kita melihat kembali ya bagaimana caranya kita hidup di dalam kesatuan tubuh Kristus. Pada pagi hari ini Paulus menasihatkan di ayat yang ke-3a dan 4a ya di dalam Filipi ini dikatakan kalau mau tubuh Kristus itu bersatu dikatakan memberikan larangan apa? Untuk tidak egois ya, karena dikatakan dengan tidak mencari kepentingannya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya apa? Mencari kepentingannya sendiri. Ya, 2 ayat ini mengatakan supaya apa? Tidak mencari kepentingan sendiri. Di dalam tubuh Kristus kalau kita mau bersatu adalah tidak egois, tidak mencari kepentingannya sendiri. Dan di dalam tubuh Kristus supaya bersatu, yang ayat yang ke-3a tadi dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Kalau tadi dikatakan yang pertama tidak egois, tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Yang kedua apa? Tidak mencari kepentingannya sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan kalau kita melihat di ayat yang keempat ini dikatakan dan janganlah tiap-tiap orang hanya apa? Mencari kepentingannya sendiri. Nah, hampir mirip ya tiga hal ini ya. Memberi larangan apa? Tidak egois. Tidak egoisnya apa? Dengan tidak mencari kepentingannya sendiri. Tidak mencari kepentingannya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya mencari kepentingan sendiri ya. Nggak boleh mencari kepentingannya sendiri. Jangan ada keegoisan ya, supaya apa? Terjadi persatuan di dalam tubuh Kristus.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Menjadi bersatu di dalam tubuh Kristus memang tidak mudah. Ada kalanya ada perpecahan di dalam kehidupan kita bergereja. Tetapi ya, nasihat-nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pada pagi hari ini biarkan menguatkan kita. Supaya apa? Kita tidak mencari kepentingan kita sendiri ya. Kita tidak mengutamakan kepentingannya sendiri. Kita tidak memperhatikan kepentingannya sendiri ya. Tetapi apa? Orang lain juga lebih utama. Demikianlah nasihat-nasihat Paulus, dan biarlah itu juga menjadi nasihat-nasihat di dalam kehidupan bergereja supaya kita bersatu di dalam tubuh Kristus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.